Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Friska Lasrianti Siburian IMD Farm. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 2 angkatan 22, nomor urut 15 yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara wilayah Medan. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping tentang etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik terdapat 3 poin penting, yaitu kode etik dan perilaku pejabat, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan yang terakhir aktualisasi etika bagi ASN. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN terdapat 12 poin seperti yang kita lihat dari mind mapping. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN terdapat 14 poin seperti yang kita lihat di dalam mind mapping. Kemudian dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan yang terakhir dimensi tindakan integritas publik. Sebagian besar pejabat publik baik di pusat maupun di daerah masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Oleh karena itu perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Kemudian bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Setiap jenjang pemerintahan memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Kemudian, poin yang ketiga yaitu aktualisasi etika ASN. Seperti yang kita lihat di mind mapping, terdapat berbagai kasus yang terkait dengan nilai-nilai etika publik. Salah satu contohnya seperti kebocoran UN, perbuatan tercela, absensi sidik jari, dan lainnya. Oleh karena itu, seperti yang telah terlihat dalam mind mapping, berbagai kasus yang terkait dengan nilai-nilai etika publik, maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Demikianlah penjelasan mind mapping tentang etika publik. Sekian dan terima kasih.